Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dimas. Salam sehat bagi para pensiunan yang sedang menganggur atau yang suka menganggur dan salam hormat bagi yang berusia. Para pemula, semangat menanam anggur. Dan kali ini kami memakai background anggur-anggur bibit, tapi kita bukan menjual bibit. Kami lagi mencoba membuat bibit. Nanti insya Allah akan saya tanam di kampung. Ya, tapi untuk para pemula, semangat menanam anggur. Pertama adalah Isabella. Oke, kali ini kami akan membahas mengenai sulur. Kelihatannya agak aneh dan alergi orang memelihara sulur. Tetapi untuk metode Isokuiki, kami memelihara sulur itu hanya separuh sampai di cabang Z. Dari batang keluar sulur, cabang, itu baru kita potong. Kami akan memanage sulur dan apa fungsi sulur selain yang diketahui teman-teman kita. Barangkali saat ini saya akan menjelaskan lebih detail supaya lebih jelas. Oke, tapi untuk bersemangat kita akan ngopi dulu, wajib untuk para pensiunan. Nah. Oke teman-teman, kita langsung saja ya. Kita bahas mengenai sulur. Sebelum kita membahas mengenai sulur, jadi sebetulnya sulur itu apa sih? Terus sulur itu ada di mana? Kalau kita alergi dengan sulur, melihat sulur langsung dibuang, bagaimana kita bisa mempelajari sulur? Tapi metode Isokuiki membuang separuh ada tujuan lain. Barangkali belum dibahas oleh teman-teman para pengangguran, atau sudah. Kalau memang sudah, saya minta maaf mengulang lagi. Tapi sepertinya saya belum pernah melihat membahas mengenai sulur. Tetapi kali ini saya akan membahas mengenai sulur yang kelihatannya teman-teman banyak alergi dengan sulur, tetapi metode Isokuiki tidak. Oke, kita lanjut. Baik teman-teman, kita menuju lokasi. Sebelumnya saya minta maaf teman-teman ya, saya sudah lama nggak update karena ada pembangunan gedung di sebelah ini 3-4 lantai ya. Tapi nggak apa-apa, ini saya sempatkan setelah beliau selesai kerja. Nah inilah sulur ya. Sulur itu ya, ini sulur sejenis tangkai buah atau sejenis cabang ya, yang berseberangan dengan daun, namanya sulur. Dan sulur itu mempunyai cabang di ujungnya ya. Ya, ini. Nah, kami memanage-nya dengan cara memotong pada sebelum cabang. Jadi, untuk menghindarkan kalau mencekik atau dan lain sebagainya. Selama beberapa bulan metode Isokuiki mengamati fungsi-fungsi sulur selain mencekik, selain mengurangi nutrisi, barangkali ada fungsi-fungsi lain yang baik. Tapi kami selalu menyisakan bonggolnya ini ya. Oke. Tapi sebelumnya metode Isokuiki akan mengamati apakah semua ada sulurnya setiap antara batang ini. Tentunya tidak ya. Dia mempunyai pola. Coba kita perhatikan ya. Nih. Ini tidak ada sulur
karena sulur itu ada di seberang daun ya. Ini tidak ada sulurnya. Naik ke atas, ini ada sulurnya ya. Bahkan ada sulurnya, ada calon bunga. Naik ke atas lagi, ada sulur. Naik ke atas lagi, tidak ada sulur. Jadi tidak ada sulur, ada sulur, ada sulur, tidak ada sulur, ada sulur, ada sulur. Ya, lanjut lagi ke atas. Tidak ada sulur, ada sulur, ada sulur. Jadi mempunyai pola. Tidak hanya ini. Coba di tempat lain kita lihat sini. Ya, nih. Ini juga pakai dari sini ke atas. Nih, tidak ada sulur, ya. Ada sulur nih, ya. Tidak ada sulur, ada sulur nih, ada sulur, tidak ada sulur, ada sulur, ada sulur. Jadi ini juga seperti itu, ya di sini. Coba kita lihat, mulai dari sini, oke. Ini ya, nih di sini ini tidak ada sulur, tidak ada sulur. Tapi di sini ada sulur, oke, ada sulur. Berarti di sana ada sulur. Nih ada sulur nih, saya potong ujungnya karena untuk percobaan bagaimana kalau dipotong, apakah nutrisinya menjadi terfokus ke bat atau ke tunas air itu. Ternyata tidak ada pengaruhnya. Ini ya ada sulur, terus di sini tidak ada sulur ya. Oke, lanjut lagi. Nih di sini tidak ada sulur nih, ini tidak ada sulur, ini ada sulur. Saya juga lakukan percobaan. Ini ada sulur bekas saya potong, ini ada sulur ya. Tidak hanya ini, kami juga memanfaatkan sulur-sulur itu. Kami potongin, ini contoh ya, untuk pembentukan batang-batang tersier. Kami memanfaatkan sulur-sulur itu sebagai tanda. Contohnya seperti ini ya, perhatikan dari sini. Ini ada sulur nih, bekas ada sulur nih. Ini ada sulur ya. Oke, ini ada sulur. Di sini ada sulur. Ini tidak ada sulur. Yang tidak ada sulur ini kami tumbuhkan tersier atau matabatnya. Lalu di sini ada sulur ya, ini ada sulur nih. Di sini ada sulur nih di sebelah sana nih. Di sini tidak ada sulur, kita tumbuhkan tersier. Di sini ada sulur nih, kita lihat di sini ya. Nih ada sulur. Di sini ada sulur nih. Di sebelah sini ini tidak ada sulur. Yang tidak ada sulur kita tumbuhkan tunas batnya untuk batang tersier, untuk batang pembuahan. Di sini ada sulur. Di sini ada sulur. Di sini tidak ada sulur, perhatikan baik-baik ya. Di sini kita tumbuhkan batang tersier dan seterusnya. Ini tidak, ini ada sulur, tidak ada sulur, kita tumbuhkan dan seterusnya. Semua termasuk Julian, termasuk juga Sinmoskat. Ini ada sulur ya di sini, ini ada sulur. Di sini ada sulur. Nih, di sini tidak ada sulur. Kita tumbuhkan tunas bat sebagai batang tersier. Oke, struktur sulur ya itu seperti ini. Dari bawah, dari sini ya. Oke, ini tidak ada sulur. Ini ada sulur. Ada sulur. Jadi 3 komponen ini atau 3 poin ini menjadi satu anggota atau satu unit. Jadi tidak ada sulur sebelah kanan dan ada sulur sebelah kiri. Berikutnya ada anggota berikutnya, tidak ada sulur sebelah kiri, sulur sebelah kanan. 2 anggota. Anggota ketiga tidak ada sulur kanan, ada sulur kiri.
anggota keempat tidak ada sulur, ada sulur kiri, ada sulur kanan. Jadi kalau ada 4 anggota berarti ada 12 poin. 12 poin inilah yang dinamakan 1 iwan atau 13 tunas ditambah dengan 1 yang ada di ujung ini ya untuk penutupnya. Jadi 13 tunas itu adalah 1 kelompok atau 1 unit atau 1 iwan. Itulah pemahamannya. Lalu secara rinci, secara detail kita akan jelaskan seperti ini ya. Jadi ini batang ke atas, tengah batang. Di sini ada poin. Ke poin ini. Nah, poin ini di pergelangan ini ada daun. Lalu ada tunas air. Lalu ada tunas bat. Oke. Nah, sulur harusnya tumbuh di sini. Tetapi pada poin yang pertama ini tidak ada sulur. Kita naik ke atasnya. Kalau daun tadinya di sebelah kiri, ini daunnya di sebelah kanan berseberangan. Nah, di sini sama, ada daun, ada tunas air, ada tunas bat, dan ini ada sulurnya. Nih sulur. Nah, sulur itu ada di seberang daun, ya. Mirip dengan tangkai buah, mirip juga dengan cabang sejati, ya. Nih kita lanjut lagi ke atas. Di atasnya daunnya di sebelah kiri, sama dengan yang di pertama. Cuman yang di pertama ini tidak ada sulur. Kalau yang di ketiga ini ada sulur. Bedanya cuma itu. Jadi posisinya adalah tidak ada sulur, dan ada sulur. Jadi gini teman-teman ya. Apa manfaat poin 1, poin 2, dan poin 3? Jadi metode Issoku iki setiap memberikan ilmu atau berbagi ilmu atau berbagi pengalaman itu selalu terukur, ya, selalu terukur. Artinya contoh dalam 1 iwan ada 13 tunas. Untuk pembentukan batang primer menggunakan single gordon. Untuk tunas air dijaga hanya boleh 1 daun untuk 12 ruas per akhir dalam pertumbuhan. Jadi terukur semua. Nah, kami selalu kebingungan pada saat menentukan bat generatif atau bat vegetatif atau bat campuran. Nah, kami metode Issoku iki pengen terukur. Jadi tidak hanya kalau vegetatif itu batnya lancip, kalau generatif batnya gembung atau bulat. Kami selalu salah karena bulatnya seperti apa, karena tajamnya seperti apa, runcinya seperti apa, itu sangat relatif sekali dan sulit untuk diukur gitu. Nah, kami dengan adanya pengamatan sulur-sulur ini, kami akan membedakan bahwa tunas bat 1, tunas bat 2, tunas bat 3 itu terukur ya. Terukur artinya ya tunas bat yang 1 itu selalu tidak ada sulur. Oke. Ya. Ini tunas bat yang 1. Tunas bat yang kedua, ya ini ke arah atas itu berarti ke arah pucuk. Nah, di sini tunas bat 2 ini mempunyai sulur. Ya. Tunas bat yang ketiga itu mempunyai sulur. Jadi arahnya itu ke sana, teman-teman. Ini adalah pucuknya nih. Ini arahnya ke sana, ya. Ini pangkalnya dari sini, ini pangkal nih, ya. Pangkal ini menuju ke pucuk. Jadi menghitungnya adalah tunas bat 1, tunas bat 2, tunas bat 3, ya. Itu seperti itu. Nanti di atasnya sana berarti tidak ada sulur kan? Berarti itu 1.
2, 3. Jadi tidak ada sulur, ada sulur, ada sulur. 1, 2, 3. Oke. Dalam satu iwan berikut ini ya. Ini struktur batang 13 iwan itu adalah ada 13. Kita mulai dari sini ya, ini dari bawah, ini dari bawah menuju ke atas. Dari bawah ini ya, kita temukan tidak ada sulur, berarti 1. Ada sulur 2, ada sulur 3. Berarti tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Dan tidak ada lagi. Nah, kami memanfaatkan ya tanda-tanda sulur ini sebagai penumbuhan untuk menumbuhkan batang-batang tersier untuk memecahkan bat. Itu adalah 1 ya, 1 ini yang dipakai untuk ini 1 ya, 1 ini yang dipakai untuk tersier. Ini tidak dipakai karena ada sulur. Yang tidak ada sulur ini dipakai untuk pemecahan batang tersier. Ini juga tidak ada dipakai untuk pemecahan batang tersier. Ini dipakai untuk pemecahan batang tersier dan berikutnya. Jadi kami tidak memakai ya metode isokuiki, tidak memakai bat untuk batang tersier itu yang ada sulurnya. Jadi kita melengkapi 2 ini ya. Karena fungsi dari bat yang 1 ini ya pakai untuk batang pembuahan nih ya. Ini untuk pembuahan, batang pembuahan. Jadi batnya ini nanti dipecahkan ya. Batnya ini dipecahkan untuk menumbuhkan batang. Batang itulah nanti yang dipakai untuk batang tersier atau batang pembuahan ya. Nah, kita memanfaatkan 2 tunas 2 dan tunas 3 ini sebagai batang vegetatif atau pertumbuhan batang sekunder. Sini sebagai cabang ini. Ini kalau ada pemotongan untuk membuat double gordon, kita motongnya di sini. Yang satu adalah ini, yang satu adalah ini, ya. Jadi terukur. Buktinya mana bahwa ini adalah dipakai untuk cabang sekunder atau ini untuk cabang sekunder. Ayo kita lihat di Shin Muscat, kita diberi pelajaran dari Shin Muscat bahwa Shin Muscat itu mempunyai cabang sejati. Cabang sejati itu adalah cabang yang tumbuh bebarengan dengan pucuknya. Oke, sebelumnya kita raba dulu tajam ini. Ini ada bekas sulur. Terus di sini ada bekas sulur, ya. Nih. Kalau ini ada sulur, ini ada sulur, di bawahnya ini tidak ada sulur. Ini halus dia. Oke, ini ada sulur, lihat. Ada sulur, ini bekas sulur. Oke, di atasnya berarti ada bekas sulur nih. Ada bekas sulur, potongan bekas sulur. Oke, ya. Jadi di atasnya ini nggak ada sulur nih. Ini nggak ada sulur nih, ya. Nah, ini nggak ada sulur. Nah, yang nggak ada sulur ini ya. Ini adalah yang nggak ada sulur ini yang dipakai untuk batang tersier batnya itu. Tetapi karena ini kita belum menumbuhkan, baru ini batang primer, jadi saya akan menumbuhkan batang sekunder. Nah, ini tidak ada sulur, di atasnya ini ada sulur nih, ini ada sulur, oke ada sulur, bekas sulur. Di atasnya lagi ada sulur nih. Tapi sulurnya itu dia bukan sulur, tapi dia tumbuhnya itu cabang sejati. Artinya kalau kita melihat dari struktur ini ya, ini adalah bat 1, bat 2 dan bat 3. Ini bat 3. Bat 1 itu tidak ada sulur. Bat yang kedua ini ada sulur. Bat ketiga ini ada sulur, tetapi sulurnya itu adalah batang yang menjadi sekunder. Ini saya naikkan ke atas menjadi sekunder itu. Ya otomatis aslinya memang seperti itu. Coba kita lihat lagi. Ini ada sulur nih, ya. Nih. Terus ini ada sulur. Ini tidak ada sulurnya, oke?
Di sini ada sulur, kita kelihatan nih, sulur 1. Jadi ini yang tidak ada ini adalah bat 1, ada sulur ini adalah bat 2, bat 3-nya ini bukan sulur yang keluar tetapi cabang sejati. Yang cabang yang keluar. Jadi cabang ini selalu ada yang ketiga ya. Kita lanjut lagi. Ini ada sulur nih, lihat, ini ada sulur. Di sini ada sulur ya. Berarti di sini kan nggak ada ini, nggak ada sulur, ada sulur, ada sulur ya. Di sini tidak ada sulur ya. Nih, tidak ada sulur berarti ini ada sulur di sana. Nih ada sulurnya, ini ada sulurnya. Nah, ada sulur ini, di sini ada sulur. Nah, ini tumbuhlah ini cabang sejati, ini cabang yang betul-betul langsung dari pucuknya itu. Jadi tidak ada penumbuhan secara buatan. Oke, teman-teman tolong bantu saya untuk mengamati sulur. Apakah pohon-pohon anggur para viewer semua mempunyai struktur yang seperti ini ya. Seperti ini artinya mempunyai pola dari bawah ya. Tidak ada sulur, ada sulur, ada sulur. Di atasnya tidak ada sulur, nih ada sulur, ada sulur. Di atasnya tidak ada sulur, ada sulur, ada sulur. Tolong teman-teman ya bantu kami karena kami hanya mempunyai Julian sama, terus Jupiter sama, mempunyai struktur yang sama. Fin Muscat juga sama, Dickson juga sama. Oke. Baik teman-teman, untuk sementara seperti itu dulu kita membahas mengenai sulur. Nanti setelah ada komen dari teman-teman, kita lanjutkan lagi mengenai sulur yang lebih jelas lagi. Baik teman-teman, untuk sementara ini saya menunggu komentar dari viewer semua. Apakah pola sulur yang ada di pohon anggur viewer itu sama dengan yang ada di tempat Winet? Karena kami hanya mempunyai beberapa varian. Tolong bantu kami untuk mengamati sulur. Memang kita sepaham dengan adanya sulur itu mengurangi nutrisi, tetapi apakah hanya itu, tidak ada yang baik? Mungkin saja sulur itu berfungsi sebagai stabilizer atau menstabilkan nutrisi, karena sulur mirip dengan bak penampung, yaitu seperti batang, tetapi dia tidak ada pertumbuhan berikutnya sehingga dia bisa menampung nutrisi apabila kelebihan. Sebagai contoh, kami akan mengamati bagaimana kalau tidak ada sulur sama sekali, lalu kita berikan pupuk yang lebih banyak. Apabila terjadi OD, itu kemarin saya mencoba di beberapa bibit anggur itu ternyata daunnya langsung layu. Tetapi yang saya berikan sulur yaitu ada namanya varian yang untuk urstop itu Isabella. Itu sulurnya keluar semua, jadi tidak berpola seperti tadi. Tidak ada sulur, ada sulur, ada sulur, itu enggak seperti itu. Dia ada sulur semua. Bahkan pada saya berikan pupuk banyak, itu dia daunnya tidak layu, ya. Cuma sulurnya yang menjadi agak hitam-hitam gitu, jadi agak mengering. Mungkin sebagai stabilizer menstabilkan apabila kelebihan nutrisi atau ke ada zat-zat kimia yang tidak dibutuhkan, mungkin seperti itu. Tetapi kami hanya baru mengamati satu poin, yaitu tempat sulur itu berada, yaitu satu, tidak ada sulur, kedua ada sulur, ketiga ada sulur. Nah, pemanfaatan yang tidak ada sulur itu
metode isot ini memanfaatkan tunas batnya yang ada di situ dimanfaatkan sebagai batang tersier. Yang kedua ya, dan yang ketiga bisa dimanfaatkan sebagai batang sekunder. Jadi yang tidak menghasilkan buah. Ya. Dan yang ini sebagai cadangan untuk cabang sekunder. Jadi kalau kita mau membuat double gordon, pemotongannya harus di sini supaya ada dua ini untuk sekunder 1 dan sekunder 2. Tetapi kalau untuk pembuatan tersier kita manfaatkan tunas bat yang ada di tidak ada sulur karena dia lebih kigor. Oke, begitu dulu teman-teman para pensiunan yang suka menganggur. Salam hormat untuk yang senior dan salam sehat untuk yang junior, para pensiunan yang sedang menganggur. Dan untuk yang pemula, bersemangatlah menanam anggur ya, yang murah dan mudah bisa bela. Oke, selamat sore. Arobana.